Santi yang ada di kamar bersama sang suami merasa begitu jenuh. Dia hanya bermain dengan ponselnya sampai merasa bosan. Sedangkan sang suami sibuk dengan laptop miliknya. Memang tak berangkat ke perusahaan, tapi tetap saja berkutat dengan segala pekerjaan. Mau kemana sayang? Tanya Calvin ketika Santi beranjak dari duduknya menuju ke arah pintu. Mau keluar, jenuh banget aku. Dari tadi dicuekin sama kamu yang lebih memilih menatap laptop. Jawab Santi apa adanya. Maaf sayang, aku lagi banyak pekerjaan. Ucap Calvin dengan rasa bersalahnya. Aku tahu kok. Memangnya kapan kamu gak sibuk? Sahut Santi yang membuat hati Calvin merasa tercubit. Dirinya yang memimpin sebuah perusahaan besar berskala internasional dengan multisektor membuatnya tak bisa untuk sehari saja mengabaikan pekerjaannya. Jika dia sehari tak menyelesaikan pekerjaannya, maka bisa dipastikan keesokan harinya dia pasti lembur untuk menyelesaikan semuanya, atau pekerjaan akan semakin menumpuk. Aku keluar dulu ya. Izin Santi yang mau tak mau diangguki oleh sang suami. Kalau boleh jujur dan memilih, maka Calvin lebih memilih istrinya ada di kamar menemaninya bekerja. Tapi dia juga sadar kalau tak boleh egois karena pasti istrinya akan didera rasa bosan. Santi turun ke lantai bawah sedangkan Calvin kembali dengan aktivitasnya. Pada kemana Bi? Kok sepi? Tanya Santi yang tak melihat anggota keluarga yang lain. Masih di kamar masing-masing nona muda. Jawab salah satu ART yang Santi tanya. Ada yang bisa saya bantu nona? Tanyanya lagi dengan sopan. Ah, gak ada Bi. Aku mau ke dapur. Pengen buat sesuatu. Sahut Santi. Biar saya atau salah satu dari kami aja yang buatkan nona. Tawar sang ART. Gak usah Bi, aku bisa sendiri. Sahut Santi. Wanita itu melangkah ke area dapur yang ternyata masih sepi. Jam masih menunjukkan pukul 3:30, jadi boleh belum ada ART yang berada di sana untuk menyiapkan makan malam. Melihat suasana yang begitu mendung seperti hendak menurunkan hujan, tiba-tiba Santi ingin sekali membuat bakso untuk makan malam kali ini. Tujuan pertamanya begitu sampai dapur adalah lemari pendingin untuk mengecek dan memastikan apakah bahan yang dibutuhkan ada atau tidak. Kebetulan banget ada daging sapi sama tulangnya, gumamnya. Santi mulai merebus beberapa telur ayam yang rencananya akan dijadikan isian bakso yang besar. Dan setelah itu mencuci daging dan menyiapkan bumbu. Baru dirinya mulai menggiling daging dan mencampur bahan adonan bakso menggunakan mesin kupar. Sudah halus deh kayaknya gumam wanita itu pada dirinya sendiri. Tinggal merebus air untuk merebus bakso yang sudah dicetak. Sambungnya lagi. Setelah beberapa saat, bakso selesai. Kuah pun sudah siap beserta bawang goreng dan seledri yang sudah teriris sebagai pelengkapnya. Santi mengambil tepung dari lemari penyimpanan dan dia gunakan untuk membuat mie. Sampai hampir 2 jam, wanita itu berkutat di dapur sendirian. Tak ada yang berani masuk ke dapur karena menantu keluarga itu mengatakan ingin memasak sendiri. Menyibukkan diri agar tak terus memikirkan akan rasa kecewa yang dirasakan terhadap keluarganya. Akhirnya selesai juga gumamnya. Tepat jam 7 malam, anggota keluarga satu persatu datang ke ruang makan untuk makan malam bersama. Masih dalam formasi lengkap karena semuanya memang masih menginap di sana. Loh, kok belum ada apa-apa? Kata Mama Lira melihat meja makan yang hanya berisi gelas berisi air mineral serta buah-buahan. Iya Mam, ini Bibi gak ada yang masak apa? Sahut Dena yang ikut heran juga. Bi, ini kok gak ada makanan? Tanya Mama Lira pada salah satu ART yang berada tak jauh dari mereka. Itu nyonya, jawab sang ART. Makanannya ada kok Mam, cuma belum tersaji aja. Salah Santi memotong perkataan sang ART.
Santi dan Calvin baru saja sampai di ruang makan saat Mama Lira melemparkan pertanyaan pada salah satu ART-nya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Santi langsung melangkah ke dapur, menghidupkan kompor untuk memanasi kuah bakso. Tangannya pun begitu lihai meracik perlengkapan bakso ke dalam mangkuk. "Ini makan malam kita," kata Santi yang keluar dari dapur dengan membawa mampan di tangannya. Di belakangnya pun ada ART yang juga membawa sesuatu yang sama dengannya. Satu persatu mangkok yang sudah berisi bakso dengan asap yang masih mengepul tersaji di hadapan setiap anggota keluarga. "Kayaknya enak ini," kata Daniel dengan menggosok-gosokkan kedua tangannya di depan dada, seolah sudah tidak sabar untuk menyantap makanannya. "Iya nih, pas banget sama cuacanya yang mulai gerimis," sambung Dena. Makan malam dengan menu bakso pun dimulai. "Asli ini enak banget," kata Daniel, memberikan komentar pada makanan yang disantapnya. "Bi, ini siapa yang buat?" tanya Daniel pada ART. "Nona Santi yang membuat semuanya, Tuan, dan hanya memasak sendiri," jawab sang ART jujur apa adanya. "Hah? Seriusan?" tanya Daniel, lagi yang seolah belum percaya 100% dengan apa yang dia dengar. Namun sekali lagi sang ART menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Aku nggak nyangka kamu bisa bikin bakso seenak ini, sayang," kata Calvin dengan mata yang menatap ke arah sang istri. "Kakak, bikin kedai bakso aja, Kak. Ini beneran enak. Rugi banget kalau nggak dikembangkan dan dijadikan cuan." Otak bisnis Daniel pun langsung bekerja. "Mau papa cariin tempat yang strategis nanti?" tawar Papa Delro yang mendukung perkataan putra keduanya. Enggak. Apa-apaan kalian ini?" sahut Calvin dengan perasaan kesal. "Cukup toko roti aja. Aku nggak mau istriku terlalu sibuk di luar," sambungnya lagi. "Kamu tenang aja, Mas. Aku juga nggak kepikiran untuk buat bikin kedai bakso kok," kata Santi. Makan malam sudah, ngobrol bersama di ruang keluarga juga sudah, bahkan hampir sampai jam 10 malam. Hingga akhirnya satu persatu berpamitan untuk menuju kamar masing-masing. "Sayang, besok aku harus berangkat kerja. Kamu mau di sini apa kita pulang?" tanya Calvin yang tengah duduk berdua bersama sang istri di atas air anjeki. "Kalau pulang aja boleh?" tanya Santi dengan menatap suaminya. "Tentu saja, sayang," jawab Calvin. "Besok, apa boleh aku ke toko?" tanya Santi lagi. "Boleh, sayang," jawab Calvin yang membuat senyum manis langsung terukir di bibir cantiknya. "Terima kasih, Mas Suami," ucap Santi yang langsung membuat wanita itu memeluk TBH suaminya. "Teruslah tersenyum seperti ini, sayang. Sebab jika aku melihatmu menangis, rasanya adik-adik aku ikut rasa sesak. Dan aku pun juga serasa sangat sedih," ujar Calvin dengan tangan yang mengelus punggung Santi yang saat ini masih betah memeluk TBH Calvin. Wanita itu tak mengeluarkan sepatah kata pun, tapi hanya menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. "Loh, kalian berdua kok sudah rapi aja?" tanya Mama Lira saat Calvin dan Santi masuk ke ruang makan. "Dan kalian berdua juga," tunjuknya pada Daniel dan Reta yang datang di belakang kakak serta kakak iparnya. "Aku harus ke perusahaan, Mam, dan Santi juga harus ke toko," jawab Calvin. "Kami berdua juga, Mam. Kemarin kan sudah bolos," timpal Daniel. Kalau gini ceritanya rumah bakal sepi lagi," kata Mama Lira dengan wajah sendu. "Hanya Mama sama Dena yang ada di rumah," sambungnya lagi. "Mam, kita nggak mungkin libur terus," kata Calvin yang jelas meminta pengertian dari ibunya. "Iya, Mam. Lagian akhir pekan kita juga masih bisa berkumpul lagi," sambung Daniel. "Kenapa sih kalian berempat nggak tinggal di sini saja?" tanya Mama Lira yang sering merasa kesepian jika di rumah. "Ayolah, Mam. Jangan mulai lagi deh,"
kata Daniel. Gimana kalau akhir pekan kita pergi, menginap di villa kita yang ada di puncak mungkin? Kata Dena yang tiba-tiba memberikan usulnya. Sebelum aku kembali keluar, sambungnya. Iya, putri keluarga Andero itu memang waktu liburnya hanya tinggal beberapa hari saja. Ide yang bagus, aku setuju, sahut Daniel. Bagaimana kak? Tanyanya pada kakak sulungnya. Calvin pun menganggukkan kepalanya, tanda dia juga setuju akan usul itu. Calvin merasa Santi juga butuh waktu untuk liburan, agar dirinya tak terlalu memikirkan masalah yang disebabkan oleh keluarga JM-nya. Ayo sarapan dulu, kata Mama Lira begitu melihat sang suami yang sudah ada di sana. Seusai sarapan semuanya pergi meninggalkan rumah utama untuk menuju ke tempat kerja masing-masing. Dan hanya menyisakan Mama Lira serta Dena. Calvin mengantarkan Santi ke tokonya terlebih dahulu. Barulah setelah itu dirinya pergi ke perusahaan. Terima kasih ya mas, sudah diantar, ucap Santi. Aku keluar dulu dan kamu hati-hati, sambungnya. Seperti biasa, Santi meng-NCM. Punggung tangan sang suami dan Calvin meng-ECUP kening Santi. Terima kasih ya Nick, jangan ngebut-ngebut loh bawa mobilnya, kata Santi pada asisten suaminya. Baik Nona, sahut Niko. Bagaimana Nick? Tanya Calvin saat keduanya sedang dalam perjalanan menuju ke perusahaan Andero. Sesuai rencana Calvin, semua investor mundur dan tak ada lagi yang mau berinvestasi. Jawab Nick yang seakan tahu kemana arah pembicaraan atasan sekaligus sahabatnya itu. Saham mereka juga semakin turun dengan drastis. Jadi sudah bisa dipastikan kalau perusahaan keduanya akan bangkrut sebentar lagi, sambung Nick. Wanita JXG itu bagaimana? Tanya Calvin lagi. Sesuai perintah, dia langsung dikeluarkan dari agensi yang menaunginya dan tak ada lagi agensi yang mau menerima. Jawab Nick. Kontrak kerjasama yang masih ada pun langsung diputuskan oleh pihak vendor. Sambungnya lagi. Dan menurut informasi yang aku dapatkan, wanita itu kini sedang hamil, imbuhnya. Kerja bagus. Tapi aku belum PUAS. Dengan apa yang mereka dapatkan, ujar Calvin. Mereka telah berani mengusik istriku, bahkan dengan sengaja melukainya secara fisik dan mentalnya. Sambungnya dengan mengepalkan kedua tangannya karena amarah yang masih menggebu. Aku sudah menghubungi pihak-pihak bank, tempat kedua perusahaan-perusahaan itu meminta pinjaman dan kebetulan bank-bank itu adalah bank yang merupakan relasi kita, kata Nick. Aku meminta mereka untuk segera menagih hutang mereka yang sebenarnya belum jatuh tempo dengan alasan karena melihat perusahaan mereka yang saat ini sedang pilot, kata Nick lagi. Tapi itu masih belum setimpal dengan apa yang Santi dapatkan selama ini, kata Calvin. Bahkan tadi malam pun Santi masih saja menangis, katanya lagi yang merasa perih ketika membayangkan pilunya tangisan sang istri. Masih ada lagi yang akan mereka dapatkan. Video PNAS antara kedua orang itu juga sudah disebar ke publik. Dan perlakuan Tuan Suryo yang dengan tega mencaci maki serta melukai Nona pun juga terekspos. Nyonya Prayoga yang menghina Nona Santi pun ada. Jadi sudah dipastikan mereka akan terkena sanksi sosial. Yang bahkan kemungkinan akan membuat mereka begitu enggan untuk muncul ke publik. Papar Nick yang membuat Calvin bertambah senang. Tapi Calvin, aku malah takut kalau mereka akan mencari istrimu untuk semakin melampiaskan amarahnya, kata Nick mengemukakan apa yang ada di pikirannya. Melukai Santi saat di acara penting dan banyak orang saja berani, apalagi kalau nggak ada orang. Kamu benar Nick, sahut Calvin. Berikan satu pengawal wanita yang bisa menjaga bersama istriku, perintahnya. Baik, jawab Nick. Kalau Emma bagaimana? Tanyanya setelah terdiam beberapa saat.
Suruh dia menghadap. Nanti akan aku putuskan iya atau tidaknya, sahut Calvin. Bukan bersikap berlebihan, namun seperti kata Nick, dan dia tak ingin istri tercintanya kembali terluka. Mbak Santi gimana kabarnya? Mbak baik-baik saja kan? Pertanyaan beruntun yang diajukan oleh beberapa pegawainya membuat perasaan Santi bahagia. Walau terlihat sepele, namun sangat berarti untuk wanita itu. Aku nggak apa-apa kok, makanya datang ke sini, jawab Santi dengan senyum mengembang di bibirnya. Mereka sudah mengetahui apa yang terjadi dari Melda. Sahabat Santi itu kemarin datang ke toko. Sebenarnya, untuk melihat bagaimana kondisi Santi. Namun karena tidak mengonfirmasi lewat ponsel terlebih dahulu, jadi tak bertemu dengan Santi. Malah jadinya ngerumpi dengan para pegawai sahabatnya itu. Mbak Santi nggak sendiri. Karena ada kami yang sayang dan sudah menganggap Mbak seperti saudara sendiri, kata Anis. Benar Mbak, kami akan selalu dukung Mbak Santi, sambung Doni. Terima kasih semuanya. Aku sangat bersyukur dan tenang banget ada kalian, kata Santi dengan jujur. Sudah. Sekarang kita harus balik kerja lagi sebelum ada pelanggan datang dan lihat semuanya belum beres, kata Ibu Meni. Akhirnya mereka semua kembali dengan pekerjaan yang mereka lakukan sebelumnya. Santi pun memutuskan untuk ke ruangannya yang ada di lantai atas, guna memeriksa beberapa laporan sebelum dirinya terjun ke dapur untuk bergelut dengan adonan. Tapi sebelum itu, dirinya juga sudah berpesan pada para pegawainya jika ada yang mencari dan itu bukan sahabatnya atau sang suami dan keluarga suaminya, untuk mengatakan jika dirinya tak berangkat atau bahkan sekalian mengatakan jika sudah tak bekerja lagi di sana. Santi sedang tak ingin bertemu siapapun, terlebih keluarganya sendiri yang sudah begitu menyakitinya. Bukannya kurang ajar, tapi menurut Santi, tak ada keluarga yang dengan tega, bahkan dengan sadar dan sengaja melukai anggota keluarganya sendiri. Lelah, itulah yang Santi rasakan. Maka sudah cukup selama ini dia bersabar. Karena semakin dirinya diam, bukannya mereka sadar tapi malah dia semakin diinjak-injak dan diperlakukan semena-mena. Perasaan dan fisiknya semakin dilukai. Dia ingin bersikap egois, ingin acuh tak acuh, seperti keluarganya selama ini memperlakukannya.